mencetak gol. Batum Roger menyilang kepada Rodrigo. 2-0. Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC. 1 assist diberikan oleh Batum Roger setelah mencetak gol. Dan gol dibuat dengan sangat mudah bagi Rodrigo Santoni. Ya, kita lihat Erwin, bagaimana mudahnya anak Persikabo menyusup dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya, dan pada saat yang sama ketika assist yang bagus tadi dari Roger Batum, sundulan Rodrigo Santoni juga dilepaskan dengan sangat-sangat leluasa tanpa ada reaksi pengawal yang bagus dari barisan belakang Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat ada 3 pemain ya belakang Sriwijaya FC, mereka tetap tidak bisa mengantisipasi bola yang melambung tinggi. Kemudian penjaga gawang sudah bergerak, bergeser posisi, dan yang luar biasa Rodrigo Santoni itu melepaskan bola berlawanan dengan arah gerakan penjaga gawang. Ya. Dan ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Sundulan ke tiang jauh dan sulit dari jangkauan Dede Sulaiman, dan saya melihat perubahan formasi di lini belakang Sriwijaya agak sedikit mengherankan, karena selama ini kita tahu bahwa Charis atau Haris Julianto lebih sering diduetkan dengan Carlos Renato Elias, dan sekarang Karis lebih banyak berduet dengan Syafruddin dan juga backup dari Christian Warobai di sebelah kanan. 1 kartu kuning kembali diberikan oleh Agus Nardi pada Syafruddin, tampaknya yang harus menjatuhkan Rodrigo dari sebuah serangan cepat yang kembali diperlihatkan oleh Persikabo Bogor. Sebuah serangan di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Syafruddin mendapatkan kartu kuning. Christian Warobai. Syafruddin yang terlihat dengan balutan di kepala dan sedikit bengkak di bawah matanya. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo di babak pertama tadi. Dan kini dirinya melakukan pelanggaran terhadap Batum Roger. Mardiansyah. Oh, apa yang terjadi di sana? Terkena tangan Christian Warobai kah? Kita akan melihatnya nanti. Mardiansyah memegangi matanya dalam tayangan ulang. Sebuah tamparan yang mungkin tidak disengaja. Dan kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini yang dilakukan baik tidak dengan sengaja ya, karena dengan gerakan badan kita lihat pada saat karena dia terkecoh dengan gerakan Mardiansyah ya. Kapten kesebelasan yang harus dibawa keluar untuk sementara ini. Dua kartu kuning dikeluarkan oleh Winardi sampai dengan menit ke-50 saja. Tendangan penjuru ditepis tadi oleh penjaga gawang. Kini Rodrigo mendapatkan kesempatan. Sulit bagi David untuk melepaskan tembakan. Salomon tadi tampaknya yang tergeletak. Atau Nico Susanto. Dalam tayangan ulang. Melihat posisi yang cukup baik sebetulnya bagi Nico Susanto sebelum dipotong oleh Zarahan. Batum Roger. Renato Elias kembali yang melakukan kesalahan. Dalam tayangan ulang. Sebuah kontrol dari Batum. Sebelum dijatuhkan tadi oleh Renato dan menggilang Rodrigo. Satu peluang kembali tercipta. Dan satu kesempatan bagi Persikabo Bogor untuk mencetak gol lebih banyak sore ini. Dan ada satu kelebihan daripada Persikabo, mereka membaca salah satu kelemahan lini pertahanan Sriwijaya FC apabila bola-bola Van Berlian. Obiora. Menusuk kepada Kit Kayamba dan Obiora terlepaskan tendangan kaki kiri. Menyentuh Mister Gawang. Sebuah kesempatan yang paling baik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Percobaan yang pertama
saya melihat sebetulnya potensi ini Obiora memiliki kejelian dan juga sedikit keberanian untuk selalu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan kali ini nyaris berbuah gol. Seorang perusak serangan Jarod nomor punggung 16 menggantikan posisi Alvan Lubis yang juga bermain di lini tengah untuk Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Obiora dengan dingin tadi dengan kaki kirinya melepaskan tendangan dan atau untuk menemboki barisan belakang Persikabo. Dan kini kembali dalam posisi yang sama, Batum Roger melepaskan umpan kepada Rodrigo. Gagal kali ini. Meski untuk kesekian kalinya Sriwijaya FC harus menerima kenyataan bahwa mereka selalu ditekan dan selalu diperlakukan. Salah dalam memberikan passing. Dan kini serangan dibangun oleh Sriwijaya. Andaru Obiora langsung diarahkan ke gawang. Terlalu sulit bagi Kayamba dalam posisi yang sudah terlanjur bergerak ke depan. Dua peluang yang sudah diciptakan. Dan lihatlah bagaimana. Dan diserang oleh Persikabo Bogor. Solomon, ada Jarod mencoba melepaskan tembakan Diko Susanto. Dan pelanggaran dilakukan oleh Renato Elias di depan kotak penalti. Ya, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana pelanggaran ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh Renato Elias. Jelas ini membahayakan dan terjadi di depan Mistar gawang Dede Sulaiman. Lagi-lagi ini juga satu ancaman berikut untuk Sriwijaya lewat bola mati. Apakah ini akan kembali berbuah dengan gol seperti prosesi gol pertama yang dilesakkan oleh Roger Batum tadi pada menit ke-9. Ini juga gambaran lain bagaimana kurangnya komunikasi di lini belakang Sriwijaya dan juga gambaran dari tidak koordinatifnya mereka menemboki. Dua pemain bertahan di sana. Kini Batum Roger, kerjasama yang sangat baik dengan Jarod. 3-0, Persikabo Bogor menaklukkan Sriwijaya FC. Sebuah pembalasan yang setimpal di Stadion Persikabo Cibinong. Mudah sekali terjadinya gol ketiga Persikabo dan juga indah sekali bagaimana mereka mendesainnya dengan sangat dingin, dengan sangat tenang dari lini kedua, dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya. Dan hebatnya ini lahir dari pemain pengganti Jarod. Kita lihat bagaimana one to touch antara Mardiansa dan kemudian diselesaikan dengan bagus tadi oleh Roger Batum dan berujung pada Jarod melakukan bola placing tanpa bisa terjangkau dengan bagus oleh Dede Sulaiman. Dan yang luar biasa adalah gerakan Jarod. Dia bergerak di antara pemain belakang Sriwijaya FC. Dan begitu juga bagaimana keterlihat daripada Roger Batum dalam melepaskan umpan. Sehingga kita lihat Jarod mendapatkan bola yang begitu enak dan bisa melepaskan satu tendangan yang tidak terlalu keras. Tapi mampu mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman. Coba untuk melakukan penetrasi di sana. Kini Zarahan, 2, 3, 4 pemain bertahan. Persikabo Bogor mengurung, menutup ruang geraknya. Dan kini Kayamba yang mulai tersulut emosinya. Setelah dijatuhkan tadi oleh Edu Juanda. Emosi yang memang pada akhirnya akan muncul ketika mereka tidak sekalipun mampu menciptakan peluang yang membahayakan gawang Persikabo Bogor. Segera diamankan oleh pemain-pemain lainnya. Oh, saya pikir memang Edu Juanda melakukan kesalahan yang harusnya diganjar oleh kartu kuning. Ia benar-benar tidak menendang bola dan mengarah. Frustrasi dari Zarahan karena ketidakberdayaan dia untuk melakukan kreasi serangan dan juga tidak ada supporter yang bagus dari teman-temannya. Rizal untuk pelanggaran terhadap Batum Roger setelah menerima kartu kuning sebelumnya. Edu Juanda, Mardiansyah, kembali pemain yang sama melakukan kesalahan.
gerakan yang memang benar-benar